Terima kasih buat Anda yang telah ngeklik video ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas penyebab 7 gereja di Kanada dibakar dan bahkan dirusak. Nah, apa yang menjadi latar belakang? Kenapa? Apa yang menjadi penyebabnya mengapa gereja-gereja di Kanada ini dibakar oleh masyarakatnya sendiri? Nah, perlu kita mengetahui bahwa gereja-gereja yang dibakar ini dibangun seabad yang lalu, bertepatan dengan pembukaan sekolah asrama yang didirikan oleh pemerintah dan dijalankan oleh gereja Katolik untuk mengasimilisasi masyarakat adat ke dalam arus utama. Setelah itu, peristiwa-peristiwa yang sering terjadi akhir-akhir ini yaitu ditemukan ratusan kuburan anak-anak pribumi di sekolah atau di asrama tersebut. Kuburan-kuburan tak bernama tersebut ditemukan di bekas sebuah sekolah yang dijalankan oleh gereja Katolik tersebut dan dibiayai oleh pemerintah. Selama bertahun-tahun, sekolah tersebut telah secara paksa memisahkan anak-anak pribumi dari orang tua mereka. Dalam rangkaian peristiwa keji yang dikenal dengan 60s Cop tersebut, pemerintah Kanada yang melakukan asimilasi paksa. Selama tahun 1950-an hingga 1980-an, anak-anak pribumi ini yang di Kanada dipaksa melepas identitas asli mereka sebagai suku asli Kanada. Artinya di sini adalah identitas mereka sebagai warga negara Kanada dihapus. Nah, melalui undang-undang khusus, gereja berhak untuk mengambil paksa anak-anak pribumi dari orang tuanya. Itu yang terjadi pada waktu itu. Setelah diambil dari rumah mereka sendiri, anak-anak ini kemudian ditempatkan di panti asuhan untuk kemudian diadopsi oleh orang-orang yang berkulit putih. Bukan hanya di Kanada saja, bahkan di Amerika, di luar negeri atau di negara yang lainnya. Sehingga mereka pada akhirnya mereka mulai kehilangan nama. Mereka tidak tahu nama mereka siapa. Mereka kehilangan bahasa Kanada. Dan bahkan hubungan dengan jejak leluhur mereka putus semua. Namun bagian terburuk dari itu semua adalah terkait dengan hukuman yang dijatuhkan kepada setiap anak yang melanggar peraturan pada waktu itu. Setiap anak yang melanggar peraturan pada waktu itu, mereka bisa dihukum secara fisik jika sampai melanggar aturan terkait larangan untuk tidak lagi mengenakan segala atribut suku mereka. Artinya di sini mereka benar-benar harus melupakan suku mereka, asli mereka, bahasa mereka, bahkan nama mereka pun yang diberikan oleh orang tua mereka harus melupakan semuanya itu. Hal inilah yang diduga yang menjadi latar belakang banyaknya kuburan anak-anak yang ditemukan di sekitar bekas gereja sekaligus sekolah asimilasi yang dilakukan oleh gereja Katolik di Kanada. Jadi teman-teman, itu alasan kenapa gereja-gereja di Kanada, ada sekitar 7 gereja telah dibakar di Kanada karena masalah seperti yang saya telah jelaskan tadi. Oke, sampai di sini aja video ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Shalom.